Yo guys, kembali lagi bersama saya Setia Bonar di YouTube channel Setia Bonar 17. Jadi di video kali ini kalian udah tau lah, aku lagi sama siapa? Lagi sama Bang Nai Pos Pos. Apa kabar Bang tuh? Sehat, sehat. Sehat ya? Benar apa kabar? Sehat Bang. Sehat ya. Jadi Bang kita ini ngobrol-ngobrol aja Bang, semua aja kita obrolin. Apa tuh? Ya, intinya semua lah, mau apa yang penting ngobrol aja. Karena banyak yang request juga kan podcast. Oh, ada yang request ya? Ada. Teman-teman cewek, tau lah kan cewek TikTok ini kan, cewek Batak ini pengen tahu, pengen mengulik siapa sih Bang Nai Pos Pos ini. Oke, siap. Sambil minum nggak apa-apa ya? Boleh lah. Ya, minum. Oke. Jadi Bang, aku mau nanya, Gimana tuh, Nak? sebenarnya nama abang siapa sih? Nai Pos Pos atau siapa? Kalau untuk nama sebenarnya nama asli itu Rio Mas Iya. itu Istumea. Cuman Iya. kemarin kebetulan aku dulu itu bikin TikTok. Ya, Nah, cuman nggak mau nama asli. Jadi aku mikir kayak namanya apa nih gitu. Akhirnya aku kepikiran kalau misalnya bikinnya Situmeang itu kan terlalu terlalu apa? Gimana bilangnya, terlalu udah familiar banget. Karena banyak juga marga Setumeyang gitu. Ya, nah aku itu pengen kayak orang juga bertanya marga sebenarnya apa gitu. Jadi aku ngambil punguannya aja gitu. Jadi Nai Pos Pos. Nai Pos Pos Iya. ya, persatuan gitu. Iya, jadi aku ngambil namanya itu. Jadi Jadi sebenarnya nama-nama Nai Pos Pos itu ya, biar nama asli nggak ditahu orang gitu doang sih sebenarnya. Karena main TikTok ini kan sebenarnya iseng-iseng doang gitu. iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang. Tapi boleh di-spill nama aslinya. Oh, halo guys, perkenalkan nama aku Rio Masito Situmeang. Ya. Aku lahir di Medan dan tinggal pindah ke Sidikalang dan aku merantau sekarang di Jakarta gitu. Oh, Rio Setumeyang ternyata. Situmeang. Jadi nama di TikTok sama Instagram itu sama, Nai Pos Pos juga. Oh enggak, justru Instagram itu aku pakai nama asli tapi ada tambahan nama-nama campuran gitu. Jadi bukan nama asli sebenarnya. Di Instagram. Di Instagram. Jadi di Instagram itu Rio Resta. Rio Resta. Iya. Jadi Resta itu aku juga nggak tahu awalnya itu sebenarnya itu dari nama abang, nama Facebook abang. Ya. Jadi email juga aku ikutin sampai ke Instagram sekarang gitu. Dan sampai sekarang aku juga nggak tahu itu Resta itu sebenarnya apa. Cuma ngikutin abang doang dulu. Abang kandung. Abang kan. Oh. Jadi ya. ya udah ke bawah sampai sekarang gitu Restanya. Ya. Gitu. Kalau boleh tahu, Bang Nai Pos Pos ada berapa bersaudara? Oh kalau kami itu 6 bersaudara. 6 bersaudara. 6 bersaudara, 4 cowok, 2 cewek gitu. 4 cowok, 2 cewek. Aku anak 2. Anak kedua Anak dari kedua. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Di Jakarta semua atau di kampung ada? Oh enggak, di Jakarta itu ada yang cewek Ada cewek. di Cibubur, nah yang lainnya itu di Medan. Masih kuliah dan ada yang kerja. Terus yang di kampung ada untuk nemanin orang tua? Untuk di kampung nggak ada, karena kan lagi pada kuliah kan sekarang gitu. Oh, Gitu. berarti udah pada kuliah semua? Udah kuliah semua dan Iya. bentar lagi pada kerja semua sih gitu. Itu dia. Jadi, bisa lah bercerita tentang masa kecilnya Abang Nai Pos Pos kan? Soalnya banyak juga yang pengen tahu gimana sih masa kecilnya Abang Nai Pos Pos, lahir di mana, sekolah di mana gitu. Oke, untuk lahir itu di Medan dan Ya. sekolah waktu SD itu juga udah beberapa kali tiga kali pindah karena dari Medan kan pindah ke kampung. Nah, Iya. itu. Jadi tapi sebelum pindah ke kampung emang SD itu ada udah 2 kali pindah. Ya. Akhirnya pindah ke kampung gitu. Kalau untuk masa kecil yang paling aku ingat itu yang paling membekas ya. Iya. Itu kepala aku beberapa kali bocor nah. Gara-gara apa bocor? Jadi dulu masa kecil itu Ya. kita satu gang itu mainnya itu lempar-lempar batu. Batu Batu beneran. kerikil Enggak batu segede-gede yang gitu. besar-besar? Segini, ada yang kecil gitu. Itu dari ada 5 rumah itu lempar-lemparan tuh. Waduh, Gitu. bahaya kali tuh. Jadi ada beberapa kali aku 2 kali atau 3 kali gitu kena. Itu bocor beneran bocor. Gitu.
Yang lempar ini kawan atau Teman juga, teman. teman satu SD? Enggak, satu lorong gang rumah itu. Satu komplek lah ya. Satu gang Iya. rumah itu. Jadi kita itu dulu mainnya kayak gitu. Jadi lempar-lemparan batu gitu, kena ke rumahnya gitu. Jadi itu sih yang paling membekas. Aku ingat itu sampai berdarah tuh pulang ke rumah. Nyampe rumah bukannya diobatin, Terus dimarahin dulu sama sama orang mama iya, apalagi mama Iya. baru samosir kan. Mama aku kebetulan baru samosir. Sama lah kita bang. Oh iya. Mamaku baru papahan. Oh berarti ya pas Ya, lah ya. manggil- Adik marah- marabang lah kita ya. Abang adek lah. Terus habis dilempar batu, dimarahin sama mama. Dimarahin. Aku Ya. dari kecil itu emang rada nakal sih anaknya. Cuman orang tua itu selalu kayak Iya. apa ya? Agak keras gitu loh untuk mendidik, ngajarin gitu. Jadi Ya. banyak ketakutan dulu setiap salah berbuat itu langsung takut gitu, takut dimarahin. Takut dimarahin sama orang tua gitu ya. Gitu. Iya, iya. Itu SD Di Medan. di Medan. Ah, SMP abang di mana? Nah, SMP aku pindah ke SD kelas 4, aku pindah ke kampung. Dari Medan dulu baru ke kampung. Ya, aku lahir di Medan. Lahir di Terus Medan. kelas 2 SD aku sempat diajak sama mak tua itu ke kampung. Akhirnya aku Kampung. sekolah di kampung, nggak betah, balik lagi ke Medan. Balik lagi ke Medan. Nah, kelas 4 Ya. itu aku balik lagi ke kampung. Kampung. Jadi emang beneran pindah semua. Oh, Satu keluarga berarti gitu. SD udah. SD itu udah kelas 4 udah tinggal di kampung. Iya, iya. SMP di kampung lagi. SMP di kampung, SMA balik lagi ke Medan. Oh, Gitu. Medan kampung lah ya, Medan kampung, Medan Medan kampung ya gitu. Ya. Setelah SMA di Medan, Sempat nggak pengen lanjut kuliah, cuman Ya. karena orang tua maksa. hmm, Emang dia apalagi kita orang Batak kan itu pendidikan paling Nomor satu lah. dijunjung Paling tinggi lah dijunjung. kan, gitu. Apalagi kayak nggak apa-apa sampai berutang-utang, yang penting kau kuliah sampai tinggi-tinggi gitu kan. waduh, Gitu. itu sih kalau supportnya orang tua Iya gitu. dari Jadi Medan. akhirnya aku emang nggak niat kuliah, jadinya terpaksa kuliah. Oh, sempat kuliah? Sempat kuliah. Lulus dari. Nggak, aku 2 semester doang, habis itu aku tinggal. Ya, ya. Gitu. 2 semester 2 doang. semester, karena aku nggak pernah masuk. Nah, dan itu Oke, ya. IP ku itu 0,001. Waduh. Makanya aku udahlah, aku nggak usah kuliah gitu. Akhirnya ya itulah, Berhenti. orang tua kecewa, terus akhirnya aku nganggur, nggak tahu mau ngapain. Di waktu abang nggak kuliah lagi, orang tua mukulin lagi nggak waktu Oh nggak tahu, awal? kan itu terakhir mukul itu Ya. SMA kalau nggak salah. Orang tua Iya, SMA. masih mukul. Ya gitu lah, mukul-mukul kayak orang tua yang cowok itu dulu masih kayak tapi kita kan udah dewasa nih, Ya. agak ngelawan lah gitu. Iya, iya. Gitu aja sih. Pergaulan abang gimana sih waktu SMA sampai kuliah, kok bisa nggak lanjut, kok bisa putus di semester 2 ya? SMA ya. SMA. SMA itu, aduh, hampir semua kali dilakuin. Jadi emang ya cukup nakal lah gitu. Iya, kayak kenakalan apa itu bang, pergaulan abang dulu? Makanya Kayak- sampai nggak lanjut, sampai berhenti Oh, yang kuliah. paling parah itu karena coba dulu sempat kecanduan narkoba. Sekarang puji Tuhan udah berhenti gitu. Sekarang udah berhenti. Puji Tuhan udah berhenti. Jadi dulu emang narkoba itu parah. Itu ngendaliin jiwa dan semua, pokoknya hancur banget lah. Gini, SMA di Medan. Sama di Medan. Abang terjerumus narkoba gara-gara apa dulunya? Waktu itu abang mulai narkoba itu waktu SMA atau umur berapa itu? Umur berapa abang mulai narkoba? Dulu Seingat aku sih SMA. SMA. Jadi karena biar dilihat keren gitu. Ya. Itu ada yang seperti itu, terus kayak diiming-imingi kalau pakai ini lebih bernyali atau Ya. segala macam lah, lebih Ya, aku pernah dengar itu. pede gitu kan. Ya. Akhirnya aku penasaran nggak ada yang ngajarin. Jadi aku coba sendiri. Oh, berarti nggak ada yang ngajarin? Nggak ada. Aku tuh orangnya penasaran tinggi dan aku pelajari gitu. Aku pelajari seperti apa gitu. Oke. Gitu. Oh, sampai lulus SMA abang juga masih pakai waktu itu? Masih, bahkan kuliah, makanya aku berhenti kuliah itu ya karena itu. Narkoba.
jadi duit habis ke situ semua segala macem. Waduh. Gitu. Jadi buat kalian guys ya, kalau bisa jangan sampai penasaran pun nggak usah lah. Oke. Berhentinya abang kapan? Berhenti itu Ah. pas balik, pas datang merantau ke Jakarta. Itu berhenti pas di merantau. Awal merantau bisa nyampe ke sini. Sebenarnya untuk rasa capek itu udah dari Medan, cuman nggak bisa berhenti. Karena sifatnya itu kayak gini, Nar, kayak kita kalau nggak pakai itu lemes, Ya. terus daging itu kayak digini-gini sampai ke atas seluruh badan itu kayak minta gitu. Waduh. Sampai pernah aku itu hampir lewat karena sakau parah, menggigil gitu, kayak terus sampai kayak orang tua pun sampai ngobatin segala macam pakai. Iya. Kalau dulu kan kayak di apa yang dikunyah tambar ya, Iya, iya. yang disemprot gitu, Iya, iya. tetap menggigil udah kayak orang. Nah orang tua dulu nggak tahu Berarti- kalau aku pakai. Oh, bisa abang tutupin? Emang nggak pernah ngaku. Nggak pernah ngaku? Nggak pernah ngaku. Berarti abang udah kecanduan lah dulu ya? Udah parah. Udah parah? Udah parah. Parah banget dulu kecanduannya. Iya. Abang dari Medan ke Jakarta tahun 2016. 2016 diajak Ya. ke gereja, itu susah banget datang ke gereja karena ya kayak nggak perlu aja Iya. gitu loh, kayak nggak penting juga buatku gitu. Posisinya abang situ masih make? Masih... Kalau enggak, cuman masih minum, masih mabuk-mabuk? mabok, karaoke segala macam, masih Ya. ngerokok juga masih, terus kayak Oke. ya itulah Kenakalan-kenakalan gitu lah ya? hiburan-hiburan malam gitu. Oke, oke, oke. Ah. Berhentinya abang tadi gara-gara? Aduh, ini agak spiritual. Nggak apa-apa. nggak- Kalau nyampe ke situ, jadi Ya. itu yang aku bilang tadi, aku nyampe di Jakarta, teman aku ngajak ke gereja, akhirnya ya aku ikut ke gereja itu karena dua hal. Yang pertama mau lihat cewek, yang kedua karena hargain dia. Udah datang ngajak dan jemput aku gitu. Oke. Karena aku datang, ya udah pas aku nyampe, aku lihat orang kok pada nangis-nangis ya gitu kan. Terus aku lihat mereka ini kenapa gitu. Iya. Karena kan dari kampung kan kita emang HKBP kan gitu. Ya, abang AKBP. HKBP. Oke. Nah, ya udah pas aku lihat kok mereka nangis-nangis gitu. Tapi aku cuma ngerasain damai aja gitu. Setelah diajak ke gereja. Nah, diajak aku damai aja, tapi ya udah sekedar gitu aja lewat. Ah. Gitu. Dan singkat ceritanya, lama-kelamaan ke gereja udah jadi mulai suka, tanpa diajak udah mulai suka. Akhirnya aku datang ke gereja, tapi sempat ada masalah yang benar-benar bikin aku drop banget. Ya. Aku coba untuk menangani ini seperti apa segala macam, itu nggak dapat obatnya. Akhirnya aku ke gereja. Ya. Udah aku di situ kayak nangis aja, tiba-tiba di situ ngerasain kayak dipeluk. Dipeluk. Ada yang meluk gitu. Ya, padahal nggak ada orang di depanku gitu. Jadi aku ngerasain kayak, biasanya kan orang ngerasain secara hadirat kan, kayak ngerasa gitu kan. Iya, iya. Ini aku ngerasain sentuhannya juga. Iya, disentuh. Padahal nggak ada orang. Aku mikir, apa ini, kayak adem banget gitu, kayak apa ini, nggak pernah gue rasain kayak gini gitu. Jadi di situ mulai kayak aku harus bisa nih gitu. Ya. Aku harus bisa untuk lepas dari ini. Karena emang kasih mula-mula itu kayak emang kasih di mana kita pertama kali cinta sama Tuhan. Jadi itu kita rela untuk bayar harga. Dan akhirnya lepas. Akhirnya puji Tuhannya ada lepasnya itu karena emang penuh Roh Kudus. Jadi itu kayak, makanya aku bilang ini hal yang spiritual, karena aku ngerasa itu kayak cahaya putih banget tapi kayak mengalir gitu deh. Itu kayak ngalir gitu kayak. Iya. Biasanya kan kalau kita minum kan udah penuh di mulut kan, itu kayak gitu kan. Iya, iya. Nah, ini kayak orang tenggelam. Oh. Tapi biasanya kan kalau kita minum kan itu udah penuh di mulut, udah gitu kan. Kita teguk kan. Gitu kan. Nah, ini kayak penuh tapi kayak lagi. Kalau masih penuh nih, tapi lagi. Meminta lagi ya. Iya, jadi kayak gitu-gitu. Oke.
Di situ aku masih ingat kayak itu hari Kamis, cuman aku lupa bulannya, tapi 2017 antara Mei atau Juni, tanggal 28 Mei atau Juni gitu. Hari Kamis itu aku penuh, aku ngerasain oh ternyata seperti ini penuh Roh Kudus gitu. Udah akhirnya dari situ mulai detik itu sampai sekarang aku nggak nyentuh rokok. Nggak nyentuh rokok, Ya. nggak naruh. Udah jadi dari situ emang benar-benar kayak udah gitu. Bersih. Ya pada saat itu kayak kita merasa kayak bisa aja gitu. Padahal sebelumnya aku buat berhenti ngerokok itu susah banget, dari 1 batang jadi buat, kan dulu 2 bungkus kan 1 hari. Yeah. Aku coba untuk 1 bungkus 1 hari, itu pun masih berat banget. Terus sampai di titik aku masih ingat banget 1 batang itu buat 3 hari. 1 batang buat 1 batang buat 3 hari. Ya. Itu aku usahain, emang bayar harga sih untuk ngelawan itu. Gitu. Habis makan aku tahan nih kan. Yeah. Yang paling nggak bisa aku tahan itu habis makan sama pas BAB. BAB ya. Ya itu susah banget. Yeah. Jadi aku kalahnya sering kali di situ. Jadi akhirnya aku habis makan aku tahan tuh kan, tahan. Aku nyalain, Tuhan, nggak kuat aku bang. Udah aku matiin. Gitu. Iya. Udah gitu dong, udah yang penting. Jadi sugestinya itu yang kenceng. Sugesti narik gitu. Akhirnya isap sekali aku matiin. Itu sampai berapa minggu, berapa bulan, 1 bulan kalau nggak salah. Ya. Dari yang candu, iya sampai ke situ, ya. Sampai yang penuh Roh Kudus itu langsung berhenti rokok. Di tahun di hari Kamis itu, di tahun itu juga. Di tahun itu juga. Waduh. Gitu. Gokil. Itu hal spiritual sih sebenarnya. Oke. Oh, tadi kan abang bilang ada temen yang ngajak. Teman ini dia orang mana? Orang Medan atau? Dia kebetulan satu kelas juga waktu SMA dan masih satu kampung di Medan. Di Medan. Jadi masih satu kampung di Medan gitu. Berarti ini sosok yang sangat berdampak dalam hidup abang. Ya, gitu. Emang dipakai Tuhan dia buat gokil. Bawa aku gitu. Oke. Baru. Setelah abang udah ninggalin itu semua, abang kan ke Jakarta untuk merantau dan meninggalin hal-hal yang buruk, makanya memutuskan untuk merantau. Pertama kali abang tinggal di mana? Kerja di mana? Apa target abang ke Jakarta ini? Jadi pertama kali ke Jakarta itu memang bareng sama bapak tua dan tinggal bareng sama bapak tua dan langsung kerja. Yeah. Di proyek Pak Tua ini. Kebetulan itu kan BUMN ya. Jadi bapak tua ini dia itu karyawan lapangan, jadi bukan staf kantornya. Iya, berarti karyawan. Udah dari situ jadi awalnya itu jadi asisten logistik yang hitung-hitung barang. Kalau misalnya besi masuk kita hitungin, segala macam gitu, pencatatan. Nah, tuh dari situ lambat tahun naik. Awalnya di situ, gitu. Awalnya di situ ya. Cuman proyek kan ini ya ngejar waktu, target kan. Jadi untuk anak-anak muda yang kayak aku yang masih pengen main-main gitu, kayak terkekang banget menurut aku gitu. Panjang ceritanya. Jadi gini bang, karena bang udah melewati yang namanya kenakalan. Nah, kenapa bisa abang kan sering FYP di TikTok pula, bahkan di Instagram juga sering FYP. Trending lah. Trending, nggak juga lah. Serius bang, abang trending. Bahkan view abang di TikTok jutaan. Aku tengok beberapa doang. Pokoknya ada lah beberapa. Makanya naik pos-pos ini bisa dikenal sebanyak orang lah, aku bilang. Terutama jadi punguan ya? Jadi punguan yang dikenal ya?
awal mula abang jadi model dari dulu abang yang nakal, kok bisa langsung seorang model gitu bang? Ya apalagi dari proyek ya. Dari proyek langsung naik ke model, bahkan langsung bisa sebesar itu. Sebenarnya nggak pernah kepikiran juga jadi model. Namanya juga orang dari kampung ya, Ya. dan nggak punya pemikiran untuk masa depan juga. Yang mau berpikir untuk jadi model ataupun kerja di entertain kan nggak ada kepikiran ke situ kan gitu. Awalnya nggak ada ke situ. Nggak ada, karena emang aku sadar diri gitu loh. Kita nggak punya basic dan nggak punya potensi di situ Iya. gitu, dulu gitu. Oke. Nah, habis dari proyek aku nganggur Nganggur. dan nggak mau pulang ke kampung karena Tetap bertahan. walaupun makan nggak makan. Karena kan kita orang, apalagi kita orang perantauan orang Batak gitu kan, Ya. kalau pulang belum berhasil itu kan suatu kemaluan kan. Iya, Nah, gitu. Jadi itu yang yang Melekat. melekat gitu. Jadi makan nggak makan pun di sini Tetap bertahan. tetap bertahan di sini walaupun nggak tahu mau kerja apa. Ya itu. Sampai itu kayak aku pernah kelaparan. Ya. Itu duit sisa 5.000 kalau nggak salah. Oke. Lo tau nggak apa yang aku beli? Apa? Gen. Enak. Oke. Itu aku beli 2. Aku masih ingat banget itu rasa vanilla. Rasa vanilla. Rasa Oke, vanilla. tahu. Itu aku kocok karena udah lapar. Teguk minum Cari itu. sehari. Hanya makan. Iya. Waduh. Perut bunyi, teguk lagi. Iya, iya. Nah, terus? Ya itulah yang kayak sempat, wah ternyata kayak gini rasanya nggak makan. Iya. Padahal dulu seorang anak yang terbilang dimanja lah ya. Oh. Tapi harus ngalamin yang seperti Sakitnya ini. Ya, perantauan. ternyata kayak gini ya kalau Jauh. nggak di-backingin orang tua gitu, Iya. kayak kita nyari sendiri gitu. Aku ngerasain yang ternyata kelaparan itu kayak gini. Oke. Gitu. Udah dari situ jadi semua hal aku kerjain. Ya. Jadi coba di sini, coba di B, coba di C, itu sempat juga ngojek online. Ngojek online. Ya, sempat juga jadi buruh Buruh Harian. harian. di Tanah Abang. Oh, oke. Sempat. Oke. Itu nge-packingin barang terus ngangkat ke mobil. Mobil pickup ya. Iya, itu sempat, itu cuman dapat balik ke rumah itu cuman dapat 20.000. Oke. Jadi aku sempet kayak sebenarnya pernah kayak pengen nangis, kok gini banget ya gitu, kayak sakit banget ya gitu. Tapi ya itu jadi penguatan, jadi kedepannya jadi lebih kuat, lebih jadi perlahan-lahan emang Tuhan bawa biar kita jadi orang yang tangguh, orang yang nggak suka ngeluh. Ya. Emang mental pemenang gitu. Jadi emang dilatih semua. Oke. Oke. Setelah itu bang, kok bisa bang ke profesi yang sekarang? Nah dari situ aku sempat ojek dan Ojek. itu sepi dan aku mikir kayak aku nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Sampai akhirnya aku down. Nah di situ aku doa sama Tuhan. Itu emang aku down banget sampai 3 kali aku berdoa. Ya. Satu hari itu aku 3 kali berdoa. Mau tidur nggak bisa tidur, Oke. nangis, ambil gitar, udah itu nyanyi penyembahan, worship, terus doa. Habis dari situ aku letakin gitar mau tidur nggak bisa. Aku keluar, aku penyembahan di luar, nangis juga. Aku kira udah selesai nih. Ya. Nah aku tidur, aku letakin kepala aku gini, nggak bisa juga. Ya. Aku ambil lagi gitar, Nyembah lagi. Terakhir aku bilang gini, Tuhan, udah capek aku bilang. Aku nggak tahu lagi mau ngapain, aku nggak tahu lagi harus kemana. Aku bilang. Iya. Kalaupun aku buta arah, paksa aku ke jalan itu. Iya. Aku tidur. Aku pikir masalah selesai. Oke. Besok pagi dengan duit 25.000 aku ingat banget. Ya.
bangun, terus teman ada ngajak nongkrong. Hmm. Nongkrong yuk, bla 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 bla. Akhirnya nongkrong di satu kafe di Margonda. Itu aku cuma liatin lah. Ya. Kok nggak makan? Nggak pesan minum? Nggak, Ya. masih kenyang. Ya. Akhirnya aku liatin doang. Ya. Habis dari situ, habis selesai makan, ngopi, eh, mereka ngajak kita kayak gini doang gitu. Kesana lah gitu. Akhirnya aku kan bisa nyetir, kebetulan mobil ya. Akhirnya ke Cibubur. Ya. Kebetulan lewat tempat syuting. Lewat tempat Tempat syuting. Dan dia teman aku ini namanya Vira, siapa tahu dia nonton. Hai Vira. Vira. Vira ini dia tuh ngefans sama salah satu artis sinetron. Ya. Terus Akhirnya ayo dong ke sana gitu kan. Itu siapa aku gituin kan. Ya. Itu loh pemain sinetron bla bla bla. Ya aku samperin. Ya. Gak ada yang mau turun tuh. Ya. Ya aku juga nggak mau turun, ngapain gitu Ya. kan. Akhirnya ya udah ke lokasi syuting yang satu lagi, kayaknya dia di sana. Oh. Kita ke sana, itu nggak ada, sepi. Akhirnya balik lagi, lewat lagi tuh tempat yang tadi. Ya. Ayo dong, kata gitu. Karena aku yang nyetir mobil dia, nggak enak kan. Udah aku putar lah. Ya. Aku putar, ya udah kali ini aku turun, aku nanya. Ya. Oh, disuruh si Vira. Karena mereka nggak ada yang berani. Iya. Nah akhirnya aku turun, aku jalan ketemu. Ya. Aku nanya sama orang di situ, agensi korlap gitu, koordinator lapangan itu. Terus aku tanya, Kak, sorry mau nanya, ini lokasi syutingnya ini ya? Iya. Kau tau nggak jawabnya apa? Kayak gini. Iya, emang kenapa? Oh. Jadi sinis gitu kan, terus set gitu. Kok nggak apa-apa Kak? Teman aku ngefans banget sama ini. Begituin, Ya, terus oh iya, lagi di atas syuting. Gitu deh kayak cuek-cuek gitu cuek ya. gitu kayak emang, aku mikir kayak apaan sih gitu kayak songong banget gitu kan. Nah akhirnya teman si agensi ini datang, 2 orang cowok. Aku lihat datang dari pintu keluar. Oh ya udah cabut deh gitu. Aku mau mundur. Tiba-tiba ada suara di hatiku kenceng banget. Dia mau minta nomor. Oke. Tapi seyakin itu di sini, di hati ini. Tapi dengan yang dia sinis, dia cuek, itu kayak mustahil, nggak mungkin gitu loh kan. Tapi aku kayak pede aja gitu, nggak tahu itu kayak emang ngerasa pede dari sini, emang dia minta gitu. Oh ya udah Kak, makasih ya, aku bilang. Aku jalan 500 meter, 2 orang cowok tadi temannya dimanggil, bang, kayak gitu. Aku lihat, oh iya, kenapa bang? Kata kakak itu minta nomornya dong. Aku langsung kayak seneng tapi kayak shock, terus kayak kagum gitu loh kayak. Padahal kan malamnya itu aku yang 3 kali nggak bisa tidur kan. Paginya aku kira selesai, ternyata enggak gitu loh. Nah pas sorenya itu dikagetkan dengan hal yang seperti ini gitu. Kayak tuh, dia minta nomor abang katanya. Terus oh ya boleh enggak? Aku kirim. Mau syuting enggak? Tadi gitu. Oh langsung ditawarin. Yang nawarin siapa? Yang cowok tadi, yang cuek, yang cuek tadi. Agensi koordinator lapangan tadi. Oke. Mau syuting enggak? Emang bisa ya Kak? Bisa kirim foto. Aku kan nggak pernah foto kan. Jadi kayak aku bilang sama temanku yang nunggu di mobil. Mereka akhirnya turun juga. Fotoin gue dong gitu. Akhirnya difotoin. Aku foto langsung di tempat lokasi syuting itu. Itu masih kayak flat banget. Gitu lah, masih kaku banget. Masih ada fotonya? Fotonya nggak ada lagi. Kirain masih ada, biar kita tampilin nanti. Tapi foto-foto casting zaman dulu masih ada. Yang pertama awal-awal itu masih ada. Itu nanti abang kirim. Aku pas lihat itu, ya iyalah kayak gini tampilannya. Gitu kayak. Nah, terus lanjutkan tadi bang. Nah itu dibilang sama dia, boleh kirim fotonya, aku kirim. Oke tunggu ya. 15 menit lagi. Oke besok syuting. Gitu kayak langsung. Ya aku pas baca, hah? Di WA. Iya. Kok gampang banget syuting gitu. Ternyata setelah aku pelajari, ternyata itu ekstras, figuran.
Jadi cuman lewat-lewat doang gitu. Oh, jadi figuran. Iya, figuran ekstra lewat doang. Ya, Itu awalnya. oke. Awalnya dari situ ya emang itu sih pahit sih sebenarnya, kayak kalau kalau kita obrolin emang ada rasanya sek juga, kayak ya gitu lah. Udah syuting, hari pertama syuting itu, pertama kali syuting itu Ya. aku di sebelah pemeran utama, Waduh. di belakangnya bapaknya gitu kan. Terus aku kira aku kesorot dong. Ya. Itu pertama kali lihat kamera itu langsung kayak sadar kamera banget, karena langsung jahit, terus kayak sok-sok keren lah gitu Ya. kan. Padahal pas aku lihat di TV itu cuman buram doang, cuman ekstra, gimana sih yang disorot kan pasti artisnya utamanya, kan. Jadi kita tuh kayak buram doang di blur gitu ya. kayak nggak jelas lah pokoknya, atau mukanya doang atau bahunya doang. Pas aku lihat itu Hmm. kirain tadi masuk Nampak. TV gitu kan. Memang masuk TV sih, cuman Nggak jelas. Iya. Orang cuman nggak dulu tahu. cuman dulu senang banget karena kan aku kan dari kampung ya, dan aku Iya. nggak ngerti dunia syuting, jadi masuk TV syuting gitu. Ternyata ya udah gitu doang. Ya, dari situ aku sering ekstras. Ya. Nah, ada beberapa kali teman-teman dan orang-orang bilang, kok lu mau sih jadi ekstras? Kok lu mau jadi figuran? Muka lu ngejual tahu? Wah. Digituin ya. Oh. Cuman aku kan dulu nggak tahu dan aku nggak pede. Iya. Ya namanya kita Nggak ada tujuan ke sana ya. iya. Cuman karena memang lagi nganggur dan aku butuh uang, karena syuting itu kan dibayar kan. Iya. Gitu. Jadi itu dibayar, bayaran pertama itu ekstras itu 125.000. 125.000. Iya. Waduh. Jadi, wih lumayan nih. Ya, orang nganggur ya lumayan segitu gitu loh. Daripada lu nggak makan gitu. Ya. Gitu. Itu awal mulanya. Jadi dari situ teman-teman bilang cobain deh. Lu coba deh, lu iklan segala macam bla 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 bla. Aku coba nggak pernah kepilih. Nggak pernah kepilih. Nggak pernah kepilih. Sampai aku hampir berapa tahun tuh. Sampai aku mikir gini kayak, kayaknya dunia aku bukan di sini kayak. Ya. Akhirnya aku sempat mau nyerah, aku berhenti tuh. Dari kerjaan yang lain. Berhenti tuh dari entertain, dari syuting aku berhenti. Karena emang nggak, wah mental itu kehajar banget sih. Kehajar banget. Saingan lu itu orang-orang yang glowing, orang-orang kota, dan orang-orang yang punya pengalaman di bidang itu, dan orang-orang yang ya lu tahu sendiri lah apa maksudnya. Orang-orang yang di Jakarta ini kan. Nah, setelah abang meninggalkan itu abang kerja apa? Serabutan. Serabutan. Ya, harian-harian gitu. Oke. Nah, terus kembali lagi gara-gara apa? Kembali lagi karena aku ngerasa kayak, kan aku yang doa. Ya, aku kan doa. Tuhan, kalau aku nggak tahu jalan, paksa aku ke jalan itu. Aku yang minta dipaksa. Oh, di awal yang tadi. Iya. Besoknya langsung ada jawaban kan yang syuting. Iya. Jadi aku merasa kayak ada panggilan lagi. Oke. Akhirnya aku datang dengan mindset yang baru, dengan mental yang baru, dengan karakter yang baru. Aku coba, kenapa orang itu bisa, aku nggak bisa gitu. Oh, coba lagi ya. Iya, kenapa mereka bisa, aku nggak bisa. Gitu. Akhirnya aku, ya Tuhan kasih hikmat lah. Akhirnya aku pelajari dari orang-orang yang udah sering iklan, aku pelajari yang orang-orang yang sudah sering syuting. Apa sih keunggulan mereka? Aku lihat tuh, oh karakternya itu mungkin di muka ataupun di rambut. Jadi dari rambut pun kita bisa bikin karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, oh mereka bisa acting. Aku pengen masuk kelas acting, belum punya duit Jadi kayak, aku masih ada bukunya tuh. Aku beli buku, aku pelajari sendiri, aku baca-baca. Jadi aku udah masuk ke entertain ini kosong, nggak punya kenalan, nggak punya privilege apapun, nggak punya backingan, nggak punya relasi. Karena relasi juga penting, linknya kan penting. Ya, itu link sangat penting. Karena kan sumber pekerjaan dari situ.
kerjaan berkesan gitu. Iya. Itu cari sendiri, belajar sendiri. Jadi Ya. emang dihantam badainya Kenceng banget ya. kenceng banget. Jadi Bang, brand apa pertama kali yang ngajak syuting, ngajak Abang untuk syuting Setelah kembali? Pertama kali. Ya. TikTok. TikTok. Iya, syuting TikTok. Nah, terus Itu syutingnya sama influencer semua yang udah punya nama di TikTok. Jadi itu kita kayak figurannya, kayak pemeran pembantunya aja. Aku itu syuting sama, aku masih ingat, Najwa Shihab. presenter. Iya, dia pemeran utamanya. Iya. Jadi aku masih ingat banget, aku di belakangnya dia. Masih ada kok videonya. Masih ada. Masih ada. Oh, itu pertama kali. TikTok. Oke. Tapi aku dulu belum main TikTok. Karena dulu anti banget sama sama yang kayak gitu-gitu gitu. Iya, kan dulu kan siapa yang main TikTok, kalau ada cowok main TikTok itu kan disebut apa namanya? Alay. Apalah gitu. Karena aku kan menjunjung tinggi yang cowok maco, maskulin, cool gitu. Nah, mulai dari situlah mulai sering karena ada juga awal pas aku balik lagi, ya, iklan pertama itu TikTok. Karena banyak juga foto-foto Bang ku tengok kayak di BCA ya. BRI atau BCA tuh? Itulah kan kayak di motor. Nah, ini satu yang bikin aku kagum dan yang bikin kaget dan yang bikin kayak baik banget Tuhan ya gitu. Aku yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya masa depan dulu, yang sempat kayak hampir bunuh diri karena merasa gagal, merasa nggak guna gitu, merasa nggak berharga. Aku masih ingat, aku ekstras, figuran. Aku syuting dari jam 10 pagi, kelar jam 2 pagi. Cuma dibayar 70.000. Jam 10 pagi, kelar jam 2? Jam 2 pagi. Waduh. Itu aku cuma dibayar 70.000. Di jalan, aku pas di jalan itu aku berhenti di kalau tahu ini apa namanya? Lampu merah. Aku masih ingat banget lampu merah Margonda. Iya. Di pertigaan Juanda itu. Aku lihat billboard. Iya. Aku cuma dalam hati. Iya. Cuma dalam hati kayak, Tuhan, kapan ya fotoku di situ? Wah. Udah gitu doang. Iya. Gitu doang. Nah, beberapa tahun kemudian kejadian. Padahal cuman berucap dalam hati. Cuman bilang, Tuhan kapan ya fotoku di situ? Gitu doang. Ada kerinduan itu doang. Nah, jadi aku ke GI, Grand Indonesia. Itu kan menara BC kan, gedung tinggi banget. Nah, aku pas mau ke GI lewat Pak, aku lihat, billboard ke muka aku gitu kan. Aku langsung senang banget, aku foto, ke video, tiba-tiba aku teringat dengan ucapanku di pertigaan. Itu aku langsung nangis. Oh berarti kan ada foto Abang di billboard. Iya. Berarti sebenarnya udah dapat job dong. Udah dapat job. Iya. Tapi Abang udah tahu bakal di billboard. Udah tahu, tapi aku nggak tahu ada billboard itu. Cuman bukan maksudku gini. Aku baru teringat. Ya. Ucapan Abang yang sebelumnya. Ucapan yang tahun-tahun lalu. Iya. Ketika melihat billboard yang di GI. Iya, yang di GI. Itu aku langsung kayak pas aku video. Ya. Aku cuma orang kampung Tuhan, yang dari kampung yang dulu pengen bunuh diri, yang nggak punya masa depan, yang merasa paling hancur, merasa nggak berguna, hampa lah. Kayak hampa. Tapi baik banget Tuhan ya. Seorang anak kampung bisa di layar segede itu gitu, kayak ini ibu kota lo, kayak aku di situ kayak gokil. Di situ sih aku kayak baik banget Tuhan gitu, kayak yang nggak terucapkan lah dengan kata-kata semua kebaikan Tuhan yang udah Tuhan bawa sampai sejauh ini. Iya. Gitu. Terwujud juga ya. Padahal cuma berucap dalam hati. Iya. Apa nih Tuhan? Gitu. Di Jakarta Pusat. Di ibu kota Indonesia. Di mana? Menara ya? Di sebelah bundaran HI. Yang dimana itu emang pusatnya Jakarta. Iya. Wajahnya Abang kan? Iya, itu aku kayak. Oke. Ya mungkin buat orang-orang itu biasa, tapi buat aku sebagai aku yang
pernah yang sampai ke bawah banget, yang merasa Jatuh kali lah. jatuh banget, nggak punya masa depan, nggak nggak berharga gitu, bisa ada di situ, menurutku tuh sesuatu luar biasa. Tapi buat beberapa orang mungkin ya biasa aja. Ya. Tapi aku patut aku syukuri karena sebaik itu Tuhan sama aku. Nggak nyangka aja anak kampung bisa ada fotonya di Ya, gitu. Jakarta Pusat kan. Nah, kan aku sering juga scroll TikTok abang karena FYP kan. Aku lihatlah kan komen-komennya, banyak yang mengatakan abang mirip Jepri Nicole bang. Kalau kan itu kan kadang ku buka komennya kan FYP kan ku baca-baca. Karena kan yang follow abang kan banyak cewek dan yang komen juga banyak cewek. Ada yang bilang mirip Jepri Nicole, ganteng banget katanya. Nah, abang merasa mirip gak sama Jepri Nicole? Kalau merasa mirip, Dari abang dulu lah. awalnya itu pun aku nggak kenal kan. Ya. Cuman ada beberapa orang yang bilang, lu mirip ini deh gitu kan. Ya. Terus aku cari tahu yang mana sih. Aku lihat emang sekilas doang kayak, tapi nggak mirip banget, nggak kayak cuman yang aku lihat ya cuman di sininya doang, kayak Dari mata. Di air mukanya apa namanya, jadi bukan keseluruhan enggak Ya. tapi yang aku lihat ya, nggak tahu lah yang orang lihat gimana gitu, tapi yang aku lihat pernah aku lihat posternya dia, Ya. series gitu, aku buka, pas aku klik sadar itu bukan aku gitu, tapi sekilas doang, tapi pas di zoom Tapi enggak gitu. ada mirip-miripnya gitu ya. Kalau gimana ya? Ya kalau yang nilai kan orang lain ya. Tapi kalau aku lihat pribadi sih nggak mirip banget, tapi sekilas sih ya. Sekilas ya. Mungkin gitu. Ya. Gitu. Dan ada di TikTok juga kan. Itu FYP itu kalau nggak salah FYP lah. Foto dulu sama foto sekarang. Nah, ada tuh konten perubahan foto dulu sama sekarang. Di situ banyak banget itu yang salut, yang kagum, bahkan waduh besar banget ya perubahannya gitu, sampai dari sorry ya bang ya, dari buri lah kata bedanya, buri jelek kali bisa ganteng kali gitu bang. Nah, perbandingan foto dulu sama Nah, sekarang. tapi nggak usah sorry pun emang burik dulu. Karena abang situ di atas motor ya, motor Ya, Ninja. Itu masih kerja di proyek Itu dari Jakarta. di Jakarta itu pertama di Jakarta itu di Jakarta. Itu abang dari Medan ke Jakarta itu wujud abang aslinya. Gila sih. Jauh banget sih perubahannya. Itu pun udah lumayan bagus itu. Ada yang lebih hancur lagi. Itu emang Iya. udah mulai naik berat badan dikit lah. Oke. Sebelumnya emang tinggal tulang gitu. Gitu. Jadi aku pun iseng kan. Kalau dulu gini Nar. Kalau dulu aku itu malu Malu terlihat jelek dulu. Oke. Jadi apa-apa yang jelek-jelek nggak aku tampilin. Oke. Karena nggak percaya diri itu. Iya. Akhirnya setelah aku masuk ke entertain, aku mulai belajar dikit acting gitu kan, kayak itu dibilang gini, kayak ketika kamu malu terlihat jelek, itu adalah kegagalanmu dalam berakting. Gitu, kayak pas aku baca itu, jangan malu terlihat jelek kan. Dia bilang gitu. Pas aku gitu, aku mulai membangun kepercayaan diri. Jadi aku baca buku, ada satu buku yang ngerubah banyak hidupku dari pola pikir itu, tentang buku pikiran. Aku belajar itu. Jadi semua apapun yang ada dalam tubuhku ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu aku harus terima dan aku syukuri. Gitu. Karena dari dulu aku selalu lihat kekurangan, tapi nggak pernah melihat sisi lain dari diriku sendiri. Gitu. Akhirnya aku mencoba untuk kayak melihat dari sisi lain. Oh, aku dicintai, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga, aku dicintai, jadi aku harus hidup layaknya seperti orang-orang yang dicintai. Udah gitu, jadi aku mulai menerima, dan akhirnya aku berani untuk posting before after. Awalnya iseng, karena main TikTok pun iseng kan, bukan emang ada satu tujuan
mau main TikTok mau ini enggak, emang iseng-iseng. Berarti itu tiba-tiba FYP gitu, gabut aja ya. gabut sebenarnya. Nah akhirnya dari situ viral tuh kayak Ya. ada yang bilang malah kayak dari mas-mas Facebook jadi Jeffrey Nicole kan. Iya, itu Itu awalnya. FYP itu. Bahkan aku pernah lihat Gibran ya, ada Ya, Ada Gibran yang aku, komen. aku kaget Ya. Mas Wapres kita yang sekarang Iya. ya, Mas Gibran Rakabuming. Bahkan Thank you udah komen. komen di video Bang post kan. Nah, postingan Iya, postingan. yang diposting orang gitu. Iya. Nah, dan akhirnya setelah banyak komen-komen di video-video abang yang mengatakan mirip Jeffrey Nicole, upload video abang akhir-akhir ini ada ku tengok sama Bang Jeffrey Nicole. Nah, bisa Bang ceritakan dulu itu? Oh itu Nah. kebetulan emang syuting bareng. Oh, udah langsung syuting bareng? Ya emang ada project dan aku keterima jadi pemerannya juga di situ. Iklan. Oke. Nggak apa-apa lah sebut Nggak apa-apa, merek ya. langsung sebut aja, nggak apa-apa. Di sini bebas. Nah jadi di situ aku kepilih. Mereka pun pas aku tunjukin kayak aku ini lo dulu gitu. Iya. Mereka itu pada kaget, pada ini lu operasi ya segala macam lo. Kagak, itu gue nggak ada operasi sama sekali gue gitu. Gitu. Mereka juga kaget sampai kayak gila lu sampai nggak percaya gitu. Abang nunjukin nggak ke Jeffrey Nicole foto abang yang dulu? Oh enggak, kalau itu enggak. Waktu satu kerjaan sama Jeffrey, kalian banyak ngobrol nggak tentang? Nah, paling ngobrol gitu doang kayak iya lagi mirip lagi. Oh ya gitu. Dia bilang gitu, Ya, Jeffrey bilang gitu. Ya kayak ya kayak gitu doang. Dia bilang kayak iya. Tapi ada tuh bang yang di TikTok banyak banget yang mirip-mirip gitu. Katanya sih ada 7 kata dia. Nah, aku pun baru tahu ternyata ada 7 kembaran gitu. Oh. Tapi enggak lah bang, gue bilang paling sekilas doang sih. Ya itu doang kayak. Tapi dia humble banget sih, orang baik banget. Dari 7 yang kembar sama Jeffrey kan, yang pertama kali satu kerjaan sama dia baru abang. Wah kalau itu aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya aku di situ kerja ya udah kerja aja. Gitu. Nggak ngurusin yang kayak gitu enggak. Fokus ke project aja kan. Oh, jadi bang, selain model apa target abang ke depannya? Atau memang hanya stay di model ini? Sebenarnya pengen usaha sih. Usaha. Ya cuman lagi proses usaha aja. Adalah. Dan sekarang itu lagi menekuni tertarik aja untuk seni peran gitu. Oh, aktor? Ya. Oke. Jadi aku sekarang lagi ngikutin kelas di acting Salihara. Acting? Kelas acting Salihara. Oke. Itu ada di Pasar Minggu. Dan tanggal 30 nih pentas. Jadi besok kan Sabtu nih. Sabtu Minggu. Dia latihannya Sabtu Minggu. Pentasnya tanggal Sabtunya. Gitu. Sabtu akhir bulan ini. Berarti mau mencoba di dunia film lah ya? Karena mulai tertarik sih. Oh ternyata gini ya, ternyata gini. Oh ternyata acting itu nggak kayak gini doang ya, ternyata gini ya. Gitu. Kayak ada ilmu, ada psikologinya juga, ada psikisnya kayak perasaan sama pikiran sama perasaan harus bekerja bersamaan gitu. Akan menimbulkan aksi gitu kayak kayak kirain cuma ulang gitu. Ternyata ada latar belakang itu semua gitu. Jadi mulai tertarik kayak pengen belajar terus gitu. Nah ini yang terakhir bang, karena ini juga kita udah panjang banget ini ngobrolnya. Apa tuh? Banyak juga cewek-cewek rasa pengen taunya, karena abang kan jarang spill pasangan di TikTok atau udah pernah? Pernah. Oke. Tapi aku emang tipikal yang nggak terlalu suka apa ya, kalau ya mungkin kalau aku pribadi ya aku nggak suka yang terlihat bucin. Oke. Itu doang sih sebenarnya. Terus kayak nggak, karena itu tadi kayak
aku bikin kayak harus cool, Oh. harus maco, jadi jangan kelihatan bucin gitu. Tapi sebenarnya abang bucin ya? Kalau bucin ya bucin, bucinnya. Tapi kan bucin itu gimana nih bucinnya kan tergantung orangnya juga kan, penilaian orang. Berarti abang udah punya pasangan ya? Puji Tuhan udah. Udah. Orang Medan atau Kalau asli Kalimantan. asli Kalimantan? Ya. Berarti bukan orang Batak? Bukan. Bukan. Oke. Bukan orang Batak, Tapi guys. akan jadi Batak. Oh, di Batak kan ya? Iya. Keren. Mungkin sampai situ aja bang. Udah, kita siap. udah banyak kali ngobrol. Thank you bang udah mau ngobrol sama aku. Thank you juga Nar, udah diundang di podcastnya. Semoga podcast Setia Bonar semakin jaya, semakin maju. Buat kalian, tonton terus dan dukung terus apa rapi nih Setia Bonar 17. Thank you bang. Semoga sukses. Bang, sebelum kita akhiri, Apa tuh? bisa nggak bang dikasih motivasi untuk anak muda Batak yang tidak berani untuk bermimpi? Abang kan salah satu orang dari Medan. Kalau kita kutip dari pembahasan abang yang tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, tidak punya, pokoknya tujuan abang hampa lah. Apa motivasi dulu untuk orang-orang seperti abang yang dulu sama kawan-kawan kita orang Medan, entah mau orang mana pun, kasih dulu bang, untuk menggerakkan hati mereka biar dia punya tujuan dalam hidup ini, pencapaian gitu. Kalau aku simpel aja sih, kayak jangan takut untuk memulai hal baru. Dari manapun kita bisa jadi siapapun, bisa jadi apapun selagi kita punya tekad yang kuat, punya pendirian yang kuat, dan punya semangat juang. Dan jangan lupa andalin Tuhan dan jangan sombong, gitu aja sih. Oke. Keren. Gokil. Oke bangku, thank you bangku. Thank you ya. Semakin sukses bang ya. Sukses juga buat Munar. Siap. Semoga podcastnya semakin booming, semakin Amin. lancar, semakin banyak disukai para pemirsa. Oke. Thank you. Thank you.